Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Cuy, lu pada tahu nggak? Apa tuh? Nah, kalau sekarang itu lagi musimnya jilat menjilat. Apa tuh? Jilat apa tuh es krim? Bukan. Apa dong? Nanti kita bahas dulu ya. Sebelumnya ketemu lagi di channel kita Opaja. Obrolan apa aja. aja. Nah, ini pasti pada heran ini kenapa kita bertiga sekaligus ya. Karena kita lagi pengen ngebahas sama-sama tentang penjilat. Jadi temanya cukup eksotis ya. Bukan eksotis, ini kayak apa sih, kayak Ya. yang enak banget dibahas. Iya. Ya, Karena benar-benar. memang di lingkungan kita itu banyak banget penjilat, mau lingkungan kerja, pertemanan, keluarga dan sebagainya. Pokoknya ada aja. Ada Tempatnya aja. Ada aja. Gitu. Betul itu. Oke. Nah, terus kita mau mulai dari mana nih? Kalau gue ya, karena gue pekerja dan gue Sosialita. Iya, karena sosialita itu banyak banget pertemanan. Pertemanan. Nah, jadi mungkin bagian lu ngebahas tentang penjilat di pertemanan. Di pertemanan. Iya, Oke, gue nah. akan ngebahas itu. Kita bagi-bagi ya, bagi-bagi Bagi-bagi. tugas. Boleh. Kalau gue nih mungkin menceritakan lingkungan pekerja. Kalau Oke. lo? Kalau gue tentang lingkungan pertemanan kan karena gue kuliah ya guys, jadi kemungkinan besar untuk kemungkinan di lingkungan kampus. Dunia kampus. Dunia kampus, Baik. oke. Oke, item pertama mungkin Kita umpimpa dulu deh ya. Umpimpa. Siapa dulu ya? Assalamualaikum gambreng. Waalaikumsalam gambreng. Waalaikumsalam gambreng. Ada yang ini. Oke, langsung aja. Pertama. Oke. Kayak anak-anak ya. Tapi seru. Oke, gue bercerita tentang pengalaman gue ya. Apa tuh? Itu tadi penjilat di lingkungan pertemanan. Hmm. Karena gue itu orang ini ya, bukan termasuk orang yang pendiam. Jadi gue tuh suka bergaul dengan siapa aja gitu. Mau orang kantor, terus teman kerja. Teman kerja sama kantor sama ya. Iya, kadang kita juga ngelamun. Ya pokoknya itu. Oke. Terus tetangga, pertemanan ya seperti Mungkin organisasi juga. organisasi dan nongkrong-nongkrong itu bla 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 itu juga banyak gitu. Jadi tetapi di antara mereka sih yang sekarang tuh gue nggak nemuin itu penjilat apa. Yang sebelumnya Oke. itu waktu gue pertama kali kerja, terus kita berteman nih sama pekerja gitu kan. Tapi pertemanannya itu bukan satu pekerjaan. Nah, pertemanannya itu ya nongkrong-nongkrong lah gitu kan. Nah, ada 2 orang nih, di antara kami itu 5 kan, 2 orang. Nah, di antara kami itu, yang 2 orang tadi itu, apa ya, kayak saling yang A dan B gitu. A dan B itu kayak saling bekerja sama untuk menjelek-jelekan aku. Tetapi ketika di depannya gue, dia itu Iya? baik. Oh. Kalau kita lagi ngumpul gitu, kelima, si Sony itu iya bagus gini gitu kan. Terus di belakang gue diomongin. Oke. Itu pertemanannya. Terus ketemu teman baru dong, maksudnya kan karena gue tuh kan nanya tadi nggak bisa diam ya, maksudnya tuh ada teman baru, teman baru. Suka berteman lah gitu Suka kan. main lah. Gaul. Anak gaul PKU. Jadi kita sometimes itu ngumpul bareng-bareng dengan teman baru gue dan teman lama gue gitu kan. Terus teman lama gue yang berdua itu suka kayak, ih Sony itu baik loh gini. Ini aja makan dia yang traktir gitu kan. Terus apa-apa kalau ke mall kita nggak ada duit, dia yang iniin gitu kan. Tetapi kalau misalnya mereka ngumpul nggak ada gue, udah habis. Nah, berarti dapat nih penjilatnya itu ketika di dalam lingkungan gaul ada kebutuhan berarti. Iya. Ada needs-nya. Iya, Jadi ada dia tuh rupanya pengen berteman dengan teman baru gue. Oke. Nah gitu, cuman cara dia yang salah gitu. Karena teman baru gue tuh sama teman-teman lama gue tuh nggak terlalu akrab cuy. Oke. Gitu. Oke. Nah, lu di lingkungan kampus gimana nih? Di lingkungan kampus gue, jadi gue karena telat beberapa semester ya kan, jadi gue agak di bawah semester gue. Gue ada dulu gue teman-teman kampus gue yang semester gue yang di atas gue tuh, gue sama mereka tuh sinkron, ngerti nggak? Jadi kayak apa-apa masih bisa dibantu. Nah sedangkan di semester gue yang sekarang karena gue udah di bawah,
ada satu gue mau ngomong dia ibu-ibu juga enggak, mau pokoknya adalah satu orang yang emang agak annoying sih karena ngejilatnya tuh terlalu terlihat gitu loh. Jadi gini, gue waktu itu sempet kerja walaupun cuman kerja serabutan gitu doang kan. Terus gue waktu itu lagi bukan nggak bisa ya, jadi gini loh, ada tugas kampus gue, tapi gue datang setelahnya, ngerti nggak? Gue cuma telat sekitar 10-20 menit doang, tapi gue datang. Gue nggak melupakan tugas gue sebagai mahasiswa kampus kan, gue tetap datang. Setelah datang, orang-orang ini kayak nggak mau terima gue, ngerti nggak lo? Ya entah gue ngapain kan gue masih bisa gitu loh. Tapi si orang ini kayak ngomong ke teman-teman mereka bahwasanya gue nggak datang. Ngomong ke teman-teman semester dia. Oke. Jadi di situ gue bilang, gue datang kok. Maksudnya gue sempetin gue datang gitu. Gue nggak buta, gue datang gitu. Tapi kenapa lo bilang gue nggak datang? Kecuali gue emang nggak datang dari awal sampai akhir, oke lah. Gue datang tengah-tengah acara, gue datang. Tandanya itu kan masih bisa menyempatkan diri. Oke lah, dia ada orang itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dan mungkin dia dapat uang dari entah suami entah siapa gitu. Tapi yang gue nggak seneng gitu, dapat cerita-cerita juga si orang ini ternyata emang suka menjilat ke dosen-dosennya. Berarti untuk naikin ya nih buat mbak-mbak yang suka menjilat, hati-hati Anda, nanti Anda dijilat lidah, dijilat api, dijilat lidah mah tiap malam kali. Nah, di lingkungan lo. Nah, kalau yang umum banyak di lingkungan kerja kali ya. Lingkungan kerja ini Gitu, kan terkait sama dengan kenaikan grade, kenaikan gaji. Pangkat. Ini aduh kalau nggak jilat Susah. Nah, itu dia. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Berlatar belakang engineer, jadi di manufacturing gue bekerja. Kita kan menghasilkan karya, kita punya output yang udah terukur. Nah, bos kita nih orang luar negeri, Filipina, gitu kebetulan. Gue tuh ngasilin karya, cuy, membuat suatu project yang outputnya itu justru diaudit dan itu menjadi nilai plus, lulus audit. Gue ngerasa prestasi dong ya, dan ternyata gue nggak naik grade. Gara-gara si orang itu. Nah, bukan, jadi ternyata gini, ini poinnya di si bos, ya, poinnya di si bos. Artinya parameter keberhasilan gue dari mana, gitu kan? Nah, ternyata si beliau ini, ya, orang asing ini, mereka menaikkan grade orang-orang yang dekat sama dia. Nah, itulah para penjilat tadi. Baik penjilat nih, pura-pura rajin gitu, soal akrab-akraban ngerjain kerjaan bos yang sebetulnya bukan definisi pekerjaannya dia gitu. Nah, orang-orang yang berkarakter seperti itulah yang naik grade, sementara kita yang punya output nih, cuy. Itu nggak naik grade, jadi kita bingung dong parameter keberhasilan kita di mana. Nah, itu terkendala banget di gue waktu berpengalaman kerja ya. Ya kalau putusan gitu gue keluar. Gitu. Gara-gara teman padahal ya. Ya sebetulnya sih ada dua faktor ya. Teman itu bisa jadi, ya yang kedua juga mentality dari bosnya. Iya. Dan bosnya ya kalau misalnya gue punya karya terus gue keluar, artinya apa? Yang rugi dia sendiri toh. Karena karya gue. Iya, benar. Artinya dia kehilangan orang yang telah menghasilkan karya. Iya, betul. Nah, kebetulan nih, mungkin berbeda nih sama teman-teman yang bekerja pada instansi ya. Kalau misalnya kayak gue kan dulu bekerja di manufacturing. Itu tinggal apply aja manufaktur yang lain. Siapa yang gaji gue paling gede ya gue pindah gitu. Nah, kalau sudah terikat sama instansi pemerintah, mungkin rada susah. Nah, itu dia. Itu kalau itu cerita di lingkungan kerja. Iya sih. Tapi ya kayak penjilat itu tidak mesti di lingkungan kerja seperti yang gua bilang ya, tadi. Banyak memang. Di keluarga. Lingkungan rumah juga ada. Iya. Lingkungan rumah ya, di keluarga lah nih kayak gitu kan. Di keluarga tuh ada aja yang satu anggota keluarga ya, entah paman, entah bibi, entah keponakan, entah siapapun itu pasti ada yang menjilat gitu loh. Intinya mereka bertujuan untuk menarik perhatian dari orang yang dia targetkan. Caper. Nah, cari perhatian. Pasti ada benefit yang mau dia dapat nih. Misalnya kalau dalam lingkungan keluarga, ya dia mungkin pengen dapat warisan. Nah, sebenarnya ini menarik sekali karena di dunia hiburan, politik juga pasti banyak banget ya. Ih, gila lo, nggak jilat lo nggak naik. Iya, seperti yang kayak sekarang, lo kan tahu. Iya. Yang menjilat yang
Naik. kayak gitu. Iya. Ya karena ujung-ujungnya kan duit. Iya, ujung-ujungnya memang Ujung-ujungnya carinya duit. Incerannya duit. Mostly ya tujuan dari orang ngejilat itu biasanya yang didapatkan materi. Bener. Bener. Kecil persentase itu yang didapatkan untuk misalnya perhatian yang lain gitu ya. Tapi banyak itu tujuannya pasti ke duit ya. Gue boleh cerita nggak? Karena gue tuh kan udah kerja juga ya. Jadi di pekerjaan gue juga itu sangat banyak orang yang menjilat. Tapi nggak semua, memang kebanyakan gitu. Jadi kayak dia tuh pengen dipandang bahwa dia itu yang paling hebat. Menjilatnya itu dia tuh pengen dipandang dari atasan gitu kan, bos lah istilahnya, pandang bos, dia tuh orang yang paling hebat. Tetapi dia menjatuhkan orang lain. Pencitraan dong. Pencitraan. Jadi kayak misalnya disuruh melakukan sesuatu gitu, mengerjakan tugas ini itu ada dia, ada teman-temannya, termasuk gue gitu kan. Gue tuh dijelek-jelekin sama dia ke bos gitu. Itu tuh kerjaan saya tuh. Padahal yang ngerjain tuh kita rame-rame, ngerti gak sih cuy? Iya bener sih, jadi kayak dia apa namanya, bring up dirinya sendiri ya gitu ya. Dia seolah-olah tuh dia yang mengerjakan semua itu. Yang tuh kategori penjilat juga. Iya, kan, itu termasuk apa ya, yang banyak juga lah di lingkungan kerja gue yang begitu tuh. Terus kalau di dunia kampus nih, gue ingat waktu kuliah dulu ya. Ini kalau dosen nggak ngasih tugas tuh seneng banget kan. Tiba-tiba ada yang ngomong tugasnya apa bu? Ada. Itu rasanya kepengen. Bener kan? Iya benar itu benar. Kita udah enak-enakan Nggak ada tugas. Teman-teman pasti juga ngalamin di sekolah ya. Itu kita kan udah punya banyak tugas, tiap mata kuliah tuh udah rata-rata udah ada tugas. Tiba-tiba ini sekujuk-kujuk si ibu itu lupa ngasih tugas. Ditanya malah. Gila. Atau nggak gini, umpamanya hari ini kita nggak masuk nih, bapaknya waktu kosong kan. Tiba-tiba harusnya kan kita enak nih santai-santai, dinaikin. Jangan, itu nggak enak cuy, nggak enak. Ya. Agak nggak enak ya. Ya itu dia. Jadi memang apa namanya tuh ya sebetulnya ya kita harus bangga dengan karya kita sendiri. Kalau untuk dunia pekerjaan ya, kalau saya sih dari pengalaman itu, karena gini, I'm not stupid like you think. Karya gue ketika gue pindah itu jadi bangkai, mohon maaf. Karena yang bikin di otak gue. Nah gitu, gue handoverin pun gitu ke teman kerja ya, kita harus tega-tegaan nih. Kita udah kasih tahu pun kalau misalnya memang dia nggak bisa mengolah itu, nggak bisa. Ibaratnya kita ciptain mesin tapi kita yang bisa ngendarain, orang belum tentu bisa ngendarain cuy gitu. Jadi ya udah, kita bangga sama karya kita sendiri aja gitu. Itu apalagi ya kalau apa ya, welcome aja perusahaan lain kalau kita punya skill kan ya. Iya. Nah itu cara lu ya. Kalau cara gue tuh menyikapinya itu ya, kalau ada orang penjilat gitu, selagi itu tidak merugikan gue mah bodo amat. Tapi kalau misalnya dia ngerugiin gue bakal menunjukkan bahwa gue tidak seperti yang dia bilangkan, dan bahkan gue bakal membuat prestasi yang lebih dari dia. Sehingga dia tuh kayak lebih iri lagi. Gue tuh lebih seneng kalau misalnya ada yang ngejilat gitu kan, kalau ngejelek-jelekin gue gitu kan, ke bos atau kemanapun gitu, gue seneng banget tuh kayak gitu. Kenapa? Karena gue termotivasi untuk gue bisa lebih gitu loh, bisa menunjukkan bahwa gue tuh tidak seperti yang dia bilangkan. Bahkan gue bisa lebih, istilahnya lebih kaya lah daripada orang yang menjilat itu. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue untuk nyikapan orang-orang penjilat tuh kayak, pertama sih kayak gue ngomong gitu kayak, mamanya orang kampus gue gitu, apaan sih lu kayak orang ngejilat banget. Kalau gue to the point ya. Berarti to the point ya. Sama kayak gue juga. Gue kalau nggak suka, ngejilat aja lo. Tapi benar loh coy, kalau misalnya dalam dunia kerja I don't care dengan yang penjilat. Gue nggak pernah ngubrisin dia. Kita tahu nih, kadang semua orang juga tahu, si A ini suka karakternya menjilat gitu kan. Tapi untuk di gue sendiri, gue I don't care gitu. Nah cuma yang gue pengalaman dirugikan itu sama bosnya gitu loh. Secara tidak langsung dari yang orangnya I don't care ya, tapi dari bosnya ini ngerugiin gue gitu. Seharusnya gue naik grade gitu kan, ternyata tidak gitu. Ya artinya apa? Orang yang pro kepenjilat dia tahu tuh gitu kan. Dia rugi sama orang yang memang melakukan prestasi sebetulnya gitu. Iya sih memang. Kebanyakan jadi gitu juga ya, bos juga harus ngerti mana yang jilat, mana yang enggak kan ya. Bahkan kalau yang seperti itu bosnya kurang bisa apa ya, memegang teguh pendirian. Atau kerja, dia tuh nggak tahu kerja biasanya kalau kayak gitu. Kalau orang yang tahu kerja, mana penjilat, mana enggak itu bisa bedain. Ya. Mana yang baik, mana yang enggak itu bisa bedain. Mana yang pintar enggak itu bisa bedain. Kalau misalnya bos itu
nggak tahu apa-apa, dia hanya mendengar sebelah kuping aja, berarti dia nggak pandai kerja. Nggak pandai Itu kerja. aja Iya, ini. berarti kan parameter kerjanya dia yang kita ukur. Iya, Bener. berarti kita gak usah menyesal mempunyai atasan atau teman yang seperti itu gitu. Kita kalau misalnya dia kena hasut, lebih baik ya udah kita mengalah gitu loh. Karena kita tahu bahwa kita yang menang, ngerti gak sih? Karena kita tahu bahwa kita apa ya, kayak Ya kita bisa ngukur. kita tidak melakukan hal yang merugikan untuk orang lain. Jadi Iya. kita udah menang sih sebetulnya. Iya, benar Iya, banget. ya udahlah biarin aja gitu. Iya. Karena prinsip kita tuh rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya, benar. Nah, sekali. betul itu. Lu guys. lu mau ngejilat, lu mau ngegiling, lu mau ngeblender juga kalau nggak rezeki lo ya Ya nggak udah. ada gunanya juga kan cuy. Iya, pasti juga teman-teman di sana juga punya pengalaman perih kali ya dengan orang-orang penjilat. Boleh ceritain juga nih di Iya, kolom di cerita kolom kita, kolom komentar gitu. Itu sih cuy, prinsip gue tuh kalau seperti tadi ya, kalau misalnya rezeki itu nggak akan kemana. Bener sih. Nggak usah lu takut, mau ada yang berjilat, lu jilatin dinding aja sampai kotor, sampai bersih juga. Ada mengkilat. Sampai mengkilat juga, kalau nggak rezeki lu ya mau ngomong apa? Iya kan, betul tuh guys. Merendahkan harga diri sendiri. Iya, malah Nah. merendahkan harga diri. Benar sekali. Ya, jadi teman-teman semua, mari kita berpacu dalam prestasi ya. Iya, jangan menjilat. Jangan menjilat. Nggak baik. Lalalala. Jilatnya nanti aja kalau udah kawin. Sekarang ini es krim aja dulu ya Iya, dijilat es krim ya. aja. Oke. Jangan bos lu kan lo jilat. Oh, benar kali. Oke. Oke teman-teman. Udah. Udah. Oke, silakan tutup. Ya mungkin batas pembicaraan kita hanya sebatas pemikiran kita pribadi, Iya. benar kan ya? Gini pengalaman gue, pengalaman Sony juga sama dia juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cerita sendiri, ayo share ke kita dan jangan lupa like, comment, and Subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung kita. Dadah.